Makanya ada anekdot, kalau 140% terisi, baru pesawat itu bisa break even point. 100% di dalam pesawat, 20% di sayap kiri, 20% di sayap kanan. Karena memang dugaan korupsi masa lalu yang begitu luar biasa di Garuda. Nah, London Court of International Arbitration pekan lalu menjatuhkan putusan yang memenangkan gugatan Leicester, yaitu Helis dan Aterisage terhadap Garuda. Dalam putusan ini Garuda wajib membayar sewa pesawat dan kewajiban-kewajibannya berdasar perjanjian sewa. Selain itu Garuda juga wajib membayar bunga keterlambatan serta pembayaran biaya perkara. Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia, Garuda belum merinci dampak kerugian ataupun beban pembayaran yang harus ditanggung Garuda terhadap putusan tersebut. Sebelumnya Garuda secara sepihak telah menghentikan pembayaran sewa ke sejumlah lessor atas sejumlah kontrak sewa yang dianggap merugikan Garuda. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Andre Rosiade dari Komisi 6 DPR RI. Selamat sore Bang Andre, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Alfat dan Cira. Iya. Bang Andre, bagaimana melihat putusan ini semakin merugikan kondisi dari Garuda yang diwajibkan untuk membayar sejumlah denda sekarang? Iya, memang kita tahu saat ini Garuda sedang mempersiapkan proposal restrukturisasi ya. Jadi dalam rapat kerja dengan Garuda dan Komisi 6 tanggal 21 Juni yang lalu, Garuda menjanjikan kepada kami mereka lagi meng-hire beberapa konsultan untuk menyiapkan proposal restrukturisasi yang diajukan kepada lessor-lessor yang ada bekerja sama dengan Garuda. Dan kita harus jujur, saat ini Garuda itu memiliki 142 pesawat. Nah, tapi yang diterbangkan oleh Garuda itu adalah 41 pesawat. Ada 101 pesawat Garuda yang tidak terpakai saat ini. Itulah yang menimbulkan kerugian Garuda 1 triliun per bulan. Nah, kalau dari hanya 41 pesawat yang terbang, Garuda itu mendapatkan revenue itu sekitar 70 sampai 80 juta dolar sebulan. Jadi insya Allah perusahaan ini bisa sehat kalau kita bisa mengembalikan 101 pesawat itu ke lessor. Nah, salah satu lessor inilah Goshak ini yang melakukan gugatan di arbitrasi London dan akhirnya memenangkan gugatan atau mengalahkan Garuda. Nah, dari awal memang Goshak ini salah satu lessor yang kurang kooperatif untuk diajak bicara dengan Garuda. Berbeda dengan lessor-lessor yang lain yang saat ini masih menunggu proposal resmi yang akan disampaikan Garuda kepada para lessor-lessor ini. Ini yang kita tunggu. Dan kami di Komisi 6 juga masih menunggu proposal resmi yang sedang dipersiapkan Garuda. Tadi saat sebelum diskusi ini, saya juga sempat menanyakan ke Dirut Garuda, Pak Irfan, apakah sudah selesai proposal itu. Beliau menyampaikan proposal dalam waktu dekat akan selesai dan akan disampaikan kepada Kementerian BUMN. Dan juga akan disampaikan juga informasinya kepada Komisi 6. Seperti itu. Nah, soal arbitrasi tentu mau tidak mau Garuda harus segera, yang kita minta tentu Garuda harus membangun komunikasi ya kepada Goshak ini untuk cara pembayarannya, apakah kita bisa mencicil atau apa. Komunikasi sedang dilakukan, itu informasi yang kami dapatkan dari Garuda. Oke, Bang Andre, ada impact ataupun dampak tidak ketika nanti hanya ada 41 pesawat yang beroperasi, kemudian pemasukan akan jauh seperti apa? Begini, saat ini Garuda dengan situasi pandemi memang hanya bisa menerbangkan 41 pesawat. Jadi 101 pesawat yang ada, jadi total pesawat Garuda ini ada 142 ya. Nah, yang terbang itu hanya sekarang 41. 101 itu tidak terbang. Nah, Garuda lagi mengupayakan mengembalikan pesawat itu ke lessor. Kalau tidak bisa mengembalikan, Garuda menawarkan pay by hour. Pesawat itu akan dibayar kalau dipakai untuk terbang. Itu lagi proposal ini yang lagi disiapkan oleh Garuda. Karena kalau kita bayar semua, kita tidak mampu. Apalagi pesawat yang kita butuhkan hanya 41 pesawat. Nah, itulah yang menyebabkan tadi saya ulangi, Garuda berhutang 1 triliun per bulan yang muncul di hutang Garuda. Karena Garuda sebenarnya hanya menerbangkan 41 pesawat. Nah, inilah tahap restrukturisasi. Jadi Garuda ini bukan hanya digugat di arbitrase ya, di
ada juga yang melaporkan Garuda yang ingin mem-PKPU Garuda saat ini. Baik. Nah, kita minta manajemen Garuda untuk benar-benar mempersiapkan proposal restrukturisasi untuk disubmit ke seluruh lesor-lesor yang ada. Seperti itu, Ya. Mas Alfat dan Mbak Syera. Bang Andre, tadi kan ada satu leser Ghost Shark yang tidak kooperatif gitu tadi disebutnya begitu. Iya. Sementara ada leser-leser lain juga yang sekarang masih menunggu proposal restrukturisasinya. Kalau mereka juga menolak, artinya kan semakin sulit posisi Garuda di sini. Ya, dengan situasi kondisi ekonomi yang sangat terdampak COVID ya, bukan hanya Garuda yang terdampak ya. Seluruh maskapai yang ada di dunia ini juga terdampak COVID yang menyebabkan banyak nunggak atau bermasalah dengan lesor-lesornya. Dan maskapai di dunia juga terjadi hal yang sama. Permasalahan kita di Garuda ini, kita itu yang saya sampaikan dalam rapat terakhir di Komisi 6 tanggal 21 Juni, permasalahan kita tuh markup masa lalu, Mas. Itu permasalahan kita. Banyak pesawat yang kita sewa harganya jauh di atas harga maskapai lain menyewa. Ini problem bagi kita. Misalnya pesawat yang harusnya kita sewa hanya $9 juta, kita sewanya $12 juta. Pesawat yang harusnya kita hanya sewa $7 juta, kita sewanya $9 juta. Makanya ada anekdot, Garuda itu bisa break even point itu kalau pesawatnya penuh, lalu 20% pesawat jadi 140% itu baru bisa, kalau 140% terisi, baru pesawat itu bisa break even point. 100% di dalam pesawat, 20% di sayap kiri, 20% di sayap kanan. Itu anekdot di Garuda. Karena memang beban korupsi ya, dugaan korupsi masa lalu yang begitu luar biasa di Garuda. Nah, inilah manajemen baru yang harus kita dukung untuk membenahi Garuda. Saya rasa kita harus menunggu ya hasil proposal resminya. Kami juga di Komisi 6 menunggu dan kami meyakini manajemen sekarang betul-betul serius melakukan pembenahan dan kita tentu akan memberikan dukungan politik ya agar permasalahan Garuda ini bisa selesai dan maskapai Garuda National Flag Carrier ini bisa diselamatkan. Seperti itu Mas Alfat. Baik. Terima kasih Bang Andre, kita akan tunggu nanti hasil proposal restrukturisasinya seperti apa dan semoga bisa menjadi jalan untuk menyelamatkan Garuda. Selamat sore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.